Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2497 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam konteks firman Tuhan ini, penampakan Yesus kepada Thomas. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah 8 hari setelah kebangkitan Yesus, Thomas, salah satu murid Yesus, masih tidak mempercayai bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Mungkin Thomas hanya mendengar dari murid-murid yang lain, tapi secara langsung belum melihat Yesus dengan mata kepalanya sendiri pasca kebangkitan Yesus. Thomas mungkin bertanya-tanya dalam dirinya, kenapa hanya saya yang belum melihat Yesus secara langsung pasca kebangkitannya? Kenapa yang lain sudah melihat? Makanya keluar statement daripada Thomas di ayat 25. Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saya melihat di sini bahwa Thomas seorang yang keras kepala. Semua murid sudah bersaksi bahwa mereka melihat Yesus sudah bangkit, tetapi Thomas masih tetap tidak percaya. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, statement daripada Thomas itu, sebelum dia melihat Yesus, dia tidak akan percaya. Dan Tuhan Yesus menjawab statement daripada Thomas yang keras kepala itu.
Kita lihat di ayat 26 dan ayat 27. Firman Tuhan berkata, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27 perhatikan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Thomas baru percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus setelah Thomas menaruh jarinya di tangan Yesus dan mencucukkan tangannya di lambung Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 28 ini adalah pengakuan iman dari Thomas. Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas baru percaya ketika dia melihat Yesus secara langsung. Tuhan Yesus berkata di ayat 29, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita harus percaya pada perkataan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang mengaku sudah ikut Yesus, sudah jadi Kristen, tetapi masih tidak percaya pada firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman itu kan sudah jadi manusia. Firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi perkataan Yesus itu harus kita yakini, harus kita percayai sepenuhnya. Kemarin kita sudah belajar, saudara, bagaimana Yesus meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa apa yang terjadi kepada dia, dia sudah katakan berkali-kali. Sampai 4 kali pemberitahuan bagaimana anak manusia akan diserahkan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-muridnya masih kurang percaya. Makanya mereka ketika Yesus ditangkap, mereka semua kabur semua. Saudara perhatikan konteks kebenaran firman Tuhan ini. Mereka ada dalam situasi yang sangat menegangkan. Ada dalam situasi yang menakutkan. Makanya pintu-pintu harus terkunci. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Kalau kita ikut Tuhan, kalau kita mengaku orang Kristen sejati, kita harus percaya sepenuhnya pada firman Tuhan. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen melakukan firman Tuhan tetapi hanya dipilih-pilih, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Kita mau percaya pada firman Tuhan sepenuh hati. Amin. Kita mau jadi pelaku-pelaku firman sebagai bentuk kepercayaan kita pada firman Tuhan. Karena apa yang Tuhan katakan itu benar-benar terjadi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar percaya sepenuhnya pada firman Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita percaya sepenuhnya pada perkataan Tuhan melalui firman Tuhan ini, kita pasti diberkati. Amin. Saudara yang ada dalam persoalan pergumulan, saudara pasti Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar percaya pada firman Tuhan. Amin. Saudara jangan ragukan. Sebab itu adalah perkataan Tuhan. Dan semua akan digenapi. Saudara perhatikan. Apa yang Tuhan Yesus katakan, semua tergenapi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari belajar percaya pada Tuhan. Percaya pada firman Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya. Orang yang percaya pada firman Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya.
Yang kedua, mari kita belajar percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak hadir 2000 tahun yang lalu. Walaupun kita tidak melihat Yesus secara langsung. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita sekarang ini tidak melihat rupa Yesus secara langsung. Seperti yang dialami oleh orang-orang 2000 tahun yang lalu yang hidup di masa Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 29 ini, saya akan bacakan sekali lagi buat kita, saudara perhatikan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Perhatikan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat terakhir dari ayat 29 ini, saya percaya firman Tuhan ini bicara untuk kita. Berbahagialah saudara dan saya yang tidak melihat, namun apa? Namun percaya. Oh haleluya. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya. Saudara dan saya orang yang berbahagia, orang yang diberkati. Saudara tetap percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun mungkin doa-doa saudara belum Tuhan jawab. Tapi saudara tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya. Saudara orang yang berbahagia. Saudara orang yang diberkati. Amin. Haleluya. Ada banyak orang nanti percaya Tuhan Yesus kalau terjadi mujizat dalam hidupnya. Tapi kalau mujizat tidak terjadi, tidak percaya saudara. Saudara, ada berapa banyak orang percaya karena mujizat, tapi setelah itu tidak terjadi apa-apa. Mereka akhirnya murtad. Saudara, banyak kali saya temukan orang-orang seperti itu. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Kita orang yang berbahagia, orang yang diberkati. Kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak melihat. Saudara, mungkin saat ini doa-doa saudara sepertinya Tuhan tidak dengar. Saudara belum mendapatkan jawaban-jawaban doa saudara. Tapi sampai sekarang ini saudara tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau katakan saudara orang yang paling berbahagia di dunia ini. Amin. Karena saudara tetap percaya kepada Tuhan, padahal mujizat tidak terjadi. Doa-doamu belum saudara dapatkan, tapi saudara tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Itu orang-orang yang berbahagia. Itu orang-orang yang diberkati Tuhan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang tidak melihat Yesus, namun percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang bersaksi, Pak Pendeta saya mimpi Tuhan Yesus. Pak Pendeta saya mendapat penglihatan, saya melihat Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendengar dari orang-orang yang baru percaya Tuhan Yesus. Sementara saya sendiri saudara, sudah Kristen dari kecil, sudah dari nenek moyang sudah Kristen saudara, belum mendapat penglihatan rupa Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini meneguhkan kita. Berbahagialah kita walaupun kita tidak melihat tapi kita percaya. Amin. Daripada Thomas yang sudah melihat tapi masih ragu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak melihat rupa Yesus, tapi kita percaya. Oh haleluya. Saudara dan saya, orang yang diberkati, orang yang berbahagia, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun kita tidak melihat. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar percaya kepada Tuhan, percaya dengan apa? Dengan iman. Amin. Percaya dengan iman. Oh haleluya. Memang betul, secara mata fisik kita memang tidak berjumpa dengan Yesus. Tidak melihat wajah Yesus secara langsung. Tapi secara iman, setiap hari
kita percaya, kita sedang melihat wajah Yesus dengan iman. Ketika apa? Ketika kita membaca firman, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, saya percaya saudara dan saya sedang berhadapan muka dengan Yesus. Oh haleluya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya dengan iman. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita berkomunikasi dengan seseorang, ya kita pasti berhadap-hadapan, berbicara satu dengan yang lain sambil bertatapan mata dengan mata, betul? Saudara, di saat saudara membaca firman, mendengarkan firman Tuhan, saudara dengan Yesus itu seperti itu. Berkomunikasinya muka dengan muka, saling pandang satu dengan yang lain. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat Yesus dengan iman. Amin. Haleluya. Makanya kita harus percaya dengan iman juga. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Belajar percaya pada firman-Nya. Amin. Karena apa? Semua kata Yesus dalam firman Tuhan tergenapi. Yang kedua, kita belajar percaya kepada Tuhan Yesus walaupun kita tidak berjumpa secara langsung. Kita tidak hadir 2000 tahun yang lalu di mana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan melayani banyak orang. Kita memang tidak dapat melihat secara langsung wajah Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi kita percaya walaupun kita tidak melihatnya. Kita percaya, oh haleluya, kita orang yang berbahagia, kita orang yang diberkati, kita orang yang blessed itu. Oh haleluya. Yang ketiga saudara, kita percaya dengan iman. Melihat Yesus di saat kita membaca firman, di saat kita merenungkan firman, di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang berhadap-hadapan dengan Yesus dengan iman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Tuhan buat mereka beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Sehingga semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan mencurahkan berkat-berkat dari surga buat semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 2 bulan lagi kita akan merayakan 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara, mari semua pendengar setia dimanapun saudara berada, saya undang untuk hadir dalam ibadah syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Tepatnya tanggal 20 Juni, hari Jumat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang dan bersama-sama kita bersukacita dalam ibadah syukur KKR yang akan kita laksanakan seperti biasanya. Kita akan buat di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
saudara datang untuk terus support pelayanan ini. Saudara yang mau dukung pelayanan ini untuk dapat terus eksis mengudara, memberkati banyak orang melalui pemberitaan Injil, sudah bisa support melalui doa, daya, dan dana. Saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini. Dengan demikian, saudara menjadi bagian bersama dengan saya memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.